sahabat remaja, masih bersama dengan Ibu Ilmi di sini. Pada video kali ini kita akan mengenal berbagai macam profesi di Jakarta. Profesi yang akan kita cari tahu kali ini adalah salah satu bagian dari program berita. Profesi apakah itu? Yuk ikutin perjalanan Bu Ilmi berkunjung ke salah satu stasiun TV di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak, nama saya Ilmi. Boleh kenalan nggak? Kakak namanya siapa? Halo, nama saya Innova. Nama saya Ruli. Nama saya Oh, Kak Baret ya. Kak, saya kan butuh wawancara sedikit nih tentang pekerjaan kakak untuk nemenin adik-adik remaja belajar tentang berbagai macam profesi. Boleh izin wawancara sama rekan-rekan sedikit nggak? boleh. Oke, terima kasih. Nah, sahabat remaja, sekarang kita intip sedikit yuk kesibukan Kak Barep, Kak Ruli, dan Kak Innova di belakang layar. Seperti apa sih pekerjaan mereka? Tadi Bu Ilmi sudah dapat izin ya untuk sedikit merekam aktivitas mereka saat bertugas dan juga wawancara. Seperti yang kalian lihat, saat ini sedang dilaksanakan siaran berita dari salah satu stasiun TV. Dalam siaran berita tersebut dibutuhkan adanya seorang juru bahasa isyarat yang bertugas membantu menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa isyarat Indonesia yang ada di kotak biru itu tuh. Dan seorang juru bahasa isyarat dibantu oleh seorang mentor. Nah, ini dia mentornya, Kak Barep. Kak Barep asli Tuli loh. Tugasnya membantu JBI atau juru bahasa isyarat dalam mengenal kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa isyarat Indonesia. Kebijakan Yohan dipanggil diperiksa polisi. Usai diperiksa kurang lebih 3 jam, selebgram Palembang Yohan menyampaikan permintaan maaf. Ia beralasan. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang profesi mereka dengan mewawancarainya langsung. Hai Kak Barep, apa profesi kakak saat ini? Saya sebagai mentor di sini. Mentor TV, mentor itu seperti apa kerjanya? Misalkan ada isyarat yang salah, saya koreksi, atau kata-kata yang mereka tidak pahami atau membuat sebuah kalimat itu bagaimana mungkin di kalimatnya membuat kata yang lebih sederhana kali ya, betul, jadi seperti yang mudah dipahami orang-orang awam. Jadi saya mentor, Memberi masukan untuk kakak-kakak JBI-nya untuk memilih kata yang tepat. Supaya bisa ya mungkin ada mengkoreksi isyarat yang salah ya. Oke, biar mudah dipahami ya Kak ya sama teman-teman tuli. Ya betul. Ya. Ya teman-teman tuli ya lebih paham. Teman tuli yang kalau orang dengar kan bisa mendengar dari sound TV ya, kalau teman-teman tuli melihat kotak yang ada di TV itu. Sudah berapa lama Kak Barep berprofesi sebagai mentor JBI? 2018. 2018, berarti 5 tahun ya Kak ya? Ya, 5 dari tahun. 5 tahun. Apa saja sih suka dukanya selama bekerja sebagai mentor? Hal positifnya. Ya, saya merasa kerja yang bagus. Jadi antara JBI dan mentor seperti ya jembatan komunikasi lah, nggak ada hambatan sama sekali. Ya, dukanya jika JBI kan belajar banyak bahasa ya. Seperti ini kegiatan on air biasanya pulang malam. Keahlian apa yang perlu dimiliki oleh seorang mentor JBI? Butuh kemampuan bahasa Indonesia plus memahami isyarat. Isyaratnya Bisindo. Apa pesan Kak Barep untuk sahabat remaja? Halo teman-teman semua, dengan sehat dan semangat.
kalau mau bekerja sebagai juru bahasa isyarat bisa mendaftar dengan belajar bahasa isyarat di Pusdisindo. Kalau ingin belajar isyarat bisa dengan bertemu dengan teman-teman tuli. Jangan takut karena tuli itu bukan hantu. Tuli itu baik, bisa membantu komunikasi untuk teman-teman tuli. Dan JBI tugasnya untuk menjembatani antara teman tuli dan teman dengar. Jadi jangan malu. Oke, yuk kita belajar bahasa isyarat. Terima kasih banyak Kak Barep. Apa profesi Kak Innova saat ini? Namanya profesinya itu adalah JBI, kepanjangannya Juru Bahasa Isyarat. Apa nama organisasi profesi yang menaungi juru bahasa isyarat? Setahu saya ada memang beberapa organisasi yang menaungi. Nah, saya sendiri berada di bawah naungan, nama organisasinya adalah PLJ atau Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. Apa saja tugas seorang juru bahasa isyarat? Tugas JBI utamanya adalah melayani untuk melakukan interpretasi dari bahasa isyarat ke bahasa lisan atau sebaliknya lisan ke isyarat. Seperti misalnya kalau nonton di berita kan ya, pembawa beritanya ngomong kan ya, membacakan teks berita dalam bahasa Indonesia lisan. Nah, saya menginterpretasikan ke bahasa isyarat sehingga pemirsa tuli pas nonton berita paham berita yang saya interpretasikan itu apa, mereka bisa paham. Sudah berapa tahun berprofesi sebagai juru bahasa isyarat? Berapa tahun ya? 2015. 2015. Oh, Berarti sudah 8 wah, tahun. udah 8 tahunan ya. Apa saja suka duka selama berprofesi sebagai JBI? Paling senang sebetulnya karena saya bisa belajar banyak hal. Karena kan jadi JBI harus bisa belajar macam-macam. Misalnya belajar kesehatan, belajar politik, belajar ekonomi. Tapi saya nggak nyemplung di kerjaan bidang-bidang beda itu. Tapi saya bisa ngerasain belajar meskipun cuma sedikit karena buat tujuan penerjemahan aja. Itu salah satu yang bikin saya suka. Selain di TV, di manakah biasanya juru bahasa isyarat bertugas? Di semuanya. Misalnya nih ada teman tuli, paling simpel ya. Misalnya ada teman tuli butuh konsultasi ke dokter. Nah, kita ikut tuh di rumah sakit buat bantu penerjemahan konsultasi teman tuli, atau misalnya di berita atau di konferensi atau bahkan di laporan polisi, konsultasi psikolog. JBI juga turut terlibat karena kan teman tuli kan butuh layanan di semua bidang, di semua lini. Maka dari itu JBI harus siap sedia di hampir di semua tempat istilahnya seperti itu. Keahlian apa saja yang perlu dimiliki untuk menjadi juru bahasa isyarat? Keahlian yang dimiliki tentu saja kemampuan berbahasa ya, kemampuan penerjemahan, karena meskipun seseorang itu mahir satu bahasa, belum tentu dia punya kemampuan untuk menginterpretasikan. Jadi kemampuan penerjemahan itu juga sangat penting. Kemudian kemampuan berbahasa juga, kemampuan berkomunikasi, karena kita ketemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda, kita harus bisa sosialisasi, harus bisa komunikasi dengan banyak orang. Di mana Kak Innova belajar bahasa isyarat? Saya dulu belajar bahasa isyarat itu pas kuliah. Jadi dulu di kampus saya di UI, di jurusan Sastra Indonesia, ada mata kuliah namanya Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, di situ saya belajar bahasa isyarat pertama kali pas kuliah, dan juga belajar ilmu bahasanya di situ sampai akhirnya lanjut terus nyemplung dan kerja jadi JBI hingga sekarang. Adakah tips khusus agar mahir berbahasa isyarat? Tipsnya belajar yang pasti, harus belajar. Kedua, kalau mau cepat mahir harus ketemu langsung sama native-nya. Penutur asli siapa ya, teman-teman tuli itu. Makin sering ketemu, makin sering ngobrol, makin sering komunikasi, makin mahirlah kita berbahasa isyarat. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat remaja? Teman-teman, apapun yang teman-teman mau,
dunia di satu bidang yang teman-teman mau banget. Jangan bosan-bosan belajar ya. Tuh, tanpa belajar kita nggak akan bisa mahir di bidang tersebut. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Innova. Sehat-sehat selalu. Nah, itu tadi hasil kunjungan kita ke studio penyiaran berita. Gimana? Di antara kalian apakah ada yang berminat menjadi juru bahasa isyarat atau mentor dari juru bahasa isyarat? Semoga tayangan ini bermanfaat ya, semakin membuka wawasan kalian tentang berbagai macam profesi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton hingga tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.